Selamat malam jemaat Tuhan, selamat berjumpa dalam persekutuan secara virtual malam ini. Bersama kita akan memuji, memuliakannya, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum memasuki persekutuan, mari siapkan hati dan pikiran kita dalam doa secara pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengidungkan pujian, memuliakan namanya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada malam hari ini. Berserah dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Bapak Diaken Boni Prasetyo yang akan membawakan firman-Mu, Engkau urapi dan berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 57, bait 1 dan 2, Yesus lihat umat-Mu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita masuk ke dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini akan terambil dari Ulangan 20 ayat yang ke-5 sampai 9. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita satu di sejenak dan kita berdoa untuk masuk ke dalam firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa, kembali kami umat-Mu GPB Pancoran Rahmat pada malam hari ini kami bersama-sama beribadah dalam ibadah keluarga gabungan. Dan Bapa, sebentar kami akan masuk dalam pelayanan firman, kiranya berkati firman yang akan kami terima, sehingga firman yang kami terima itu dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Dan Bapa berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman ini, kiranya hanya dari perkataan-Mu saja Bapa, apa yang hamba-Mu akan ucapkan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan doa ini, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman dari Ulangan 20 ayat 5 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengucap hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mencap hasilnya. Dan siapa yang telah bertunangan dengan perempuan tetapi belum mengawininya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara dengan tentara, maka haruslah ditunjukkan kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga gabungan pada malam hari ini merupakan salah satu bagian yang ditulis oleh penulis kitab Ulangan yang merupakan kelanjutan dari perikop yang telah kita baca di hari Minggu yang lalu, bahwa hidup umat Allah itu harus tunduk, taat, dan setia kepada seluruh hukum dan ketetapan Allah dalam seluruh lini kehidupan. Dalam ibadah di hari Minggu lalu, kita juga belajar bahwa ketaatan kepada seluruh hukum dan ketetapan Allah merupakan bukti bangsa yang bijak dan berakal budi, dan itu juga menjadi ciri khas atau identitas bangsa Israel sebagai umat Allah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Adapun ketetapan Allah tersebut merangkum seluruh lini kehidupan termasuk di dalam hal terkait hukum perang, seperti perikop yang kita baca saat ini. Sebelumnya di ayat 1-4 diingatkan bahwa umat tidak perlu takut atau gentar kepada Tuhan karena Tuhan Allah selalu menyertai mereka. Jadi dalam hal terkait hukum perang, diawali dengan perkataan Allah melalui Musa agar umat Israel tidak perlu takut atau gentar, karena Tuhan Allah menyertai mereka. Lalu selanjutnya karena ada garansi bahwa Tuhan Allah menyertai mereka,
maka mereka akan memperoleh kemenangan dalam peperangan karena Allah yang berperang bagi mereka. Itu janji Allah bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam konsep atau pemahaman bahwa akan menang karena Allah akan berperang bagi mereka, maka penulis kitab Ulangan menulis aturan-aturan terkait dengan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang dikecualikan sehingga tidak wajib atau boleh untuk tidak berperang. Di perikop kita di ayat ke-5 sampai ke-8, para pengatur pasukan akan memberikan kesempatan kepada tentara yang masuk dalam kategori dikecualikan, yaitu mereka yang masuk dalam 4 kelompok. Yaitu yang pertama, orang yang sedang membangun rumah, lalu kedua, orang yang baru mengupayakan kebun anggur dan belum menikmati hasilnya, dan yang ketiga, orang yang bertunangan. Itu merupakan kelompok-kelompok yang diperbolehkan untuk tidak berperang. Muncul pertanyaan, apa dasarnya? Dasarnya adalah keadilan. Rasa keadilan bagi 3 kelompok ini. Itulah yang menjadi dasar sehingga mereka boleh untuk tidak ikut berperang. Lalu kelompok keempat itu adalah kelompok yang takut perang. Pertanyaannya, kenapa orang-orang ini boleh untuk tidak ikut berperang? Karena mereka dapat mematahkan semangat para tentara lainnya, sehingga lebih baik mereka tidak ada di pasukan, sehingga tidak mempengaruhi anggota tentara yang lain. Sehingga pikiran dasar mengapa keempat kelompok ini diperbolehkan untuk tidak ikut berperang, karena terkait dengan pemikiran utama kitab Ulangan, yaitu Allah yang memberikan kepada umatnya tanah untuk mereka olah, dan memiliki anak-anak sebagai generasi penerus. Itu juga dimungkinkan karena Allah yang berperang bagi mereka. Sehingga tanpa keempat kelompok itu, Allah yang akan berperang dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Jadi, kemenangan perang itu datangnya dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terkait dengan perikop bacaan kita di malam ini, maka relevansinya bagi kehidupan kita saat ini adalah, yang pertama, kita belajar dari bacaan ini bahwa kita mempercayai Allah dan perlindungannya, serta pemeliharaannya sebagai suatu dasar bagi kita kehidupan orang percaya. Lalu yang kedua, kita harus memiliki kepedulian atau empati kepada orang lain. Dalam kaitannya dengan minggu keempat bulan September 2021 ini, tema besar adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka sehubungan dengan itu relevansinya dapat kita tarik 2 bagian utama, yaitu yang pertama, sebagai sebuah bangsa yang mengaku bertuhankan Tuhan yang Maha Esa, maka bangsa Indonesia harus percaya pada pemeliharaan Allah. Sebagai bangsa yang mengaku bertuhan dan bangsa yang mengaku bahwa kemerdekaannya berasal dari Tuhan, maka kita sebagai anak bangsa diajak untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan jika dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, maka hal ini masuk dalam pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu poin kedua, yaitu menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini relevan dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga jika kita memiliki kepedulian terhadap orang lain, berempati kepada orang lain, maka akan ada tindakan yang adil. Tindakan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok, namun juga mau memperhatikan kepentingan orang lain. Kiranya berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, merespon firman yang telah kita dengar, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 462 bait pertama dan keempat, Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku
Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di surga, pada malam hari ini Bapak, kami berdoa Bapak untuk gereja kami Bapak, GBB Pancoran Rahmat, yang saat ini sedang bergumul Bapak untuk izin prinsip ya Bapak, yang kami butuhkan Bapak agar gedung yang telah Engkau berikan bagi kami dapat kami pergunakan bagi kegiatan pelayanan kami dan juga ibadah-ibadah. Bapak kiranya berkati Bapak, berikan jalan yang terbaik bagi kami ya Bapak, agar seluruh upaya yang sudah atau akan diupayakan itu menjadi jalan agar kami dapat merealisasikan beribadah di tempat ini dengan izin prinsip yang akan nanti diberikan. Bapak berkati kami ya Bapak. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Frederick Sertian, Bapak ER Simbolon, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Juliana Pitupulu, Ibu Audrey Sertian, Ibu Mener Nabaho, Ibu Elsia Pranoto, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak Victor Tumanseri, dan juga Bapak Reviano Mailoa. Ya Bapak, kiranya berkati mereka Bapak, Engkau sendiri yang menjadi tabib yang terbaik Bapak, berkati melalui tangan-tangan dokter dan juga melalui obat yang terus mereka konsumsi dan juga makanan bagi kesehatan mereka Bapak, sehingga mereka dapat dipulihkan Bapak. Ya Bapak, berkati warga jemaat kami ini Bapak yang sedang dalam proses pemulihan dari sakitnya Bapak. Dan Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk proses penggalangan dana Bapak yang masih terus berjalan melalui proposal maupun dari leaflet. Bapak kiranya berkati ya Bapak, Engkau sendiri yang memilihkan kami tangan-tangan donatur terbaik ya Bapak. Karena melalui perjalanan kami saat ini begitu besar tuntunanmu, jadi kami juga yakin dan percaya ke depannya Engkau tetap selalu membantu kami sehingga kami dapat memperoleh dana yang kami butuhkan Bapak untuk proses selanjutnya Bapak, sehingga tempat yang Engkau telah berikan dapat kami lakukan atau kami jalani sehingga kami dapat beribadah di tempat yang Engkau telah berikan dengan segala macam kelengkapannya Bapak. Bapak tolong kami ya Bapak. Dan Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk proses penggalangan melalui penjualan dan pembelian pastori baru ya Bapak. Bapak kiranya berkati ya Bapak, agar pastori yang lama dapat terjual Bapak, berikan tangan-tangan terbaik, sehingga harga terbaik yang dapat kami terima Bapak dari proses penjualan tersebut. Dan juga kami juga dapat membeli pastori yang baru Bapak, sehingga bisa dapat terjadi proses jual beli yang terbaik ya Bapak. Dan Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk kegiatan vaksinasi tahap kedua Bapak, bekerja sama dengan Koramil pada tanggal 7 Oktober nanti ya Bapak. Engkau berkati Bapak segala macam rencana, segala macam persiapan yang sudah terjadi, sehingga proses pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Dan keikutsertaan kami maupun juga gedung kami menjadi tempat untuk proses vaksinasi ini Bapak juga dapat menjadi proses untuk pembauran kami dengan lingkungan sekitar Bapak, sehingga ini juga dapat menjadi sarana Bapak untuk kami dapat memperlancar untuk memperoleh izin prinsip ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan rencana sidang sinode ke-21 pada tanggal 26 sampai 31 Oktober secara daring ya Bapak, dan juga ada yang luring, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menghasilkan berbagai keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk perjalanan pelayanan jemaat GPB Pancoran Rahmat ini, agar dapat berjalan dengan baik dengan semua kebutuhan dapat terpenuhi. Ya Bapak, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam pengasihan-Mu kami menaikkan doa ini. Dengarkanlah doa kami. Dan kami naikkan doa ini Bapa melalui perantara anak-Mu yang kekasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang terdapat dalam Yunus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Mari berikan persembahan yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan kita. Jemaat, mari kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih yang Allah Bapa atas anugerah yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan pada kami. Ya Bapa, saat ini kami memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan ini ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadikan berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan wartakan firman yang telah kita dengar. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Gita Bakti 121 bait pertama dan kedua, Hai pergi dan wartakan. Jemaat, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.